Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Naila dengan NIM akhiran 011 dari kelas IHA 5, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang. Baik, maksud dan tujuan saya di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang materi hukum anti monopoli. Anti monopoli itu di dalam hak kekayaan intelektual guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual dengan dosen pengampu Ibu Aprilia. Nah, sebelum masuk ke pembahasan nih, kita harus mengetahui dulu bahwa Indonesia adalah suatu negara yang dimana perkembangan ekonomi dari segi apapun itu perkembangannya sangat pesat. Pengusaha baru, bisnis baru yang persaingan mereka itu semakin ketat sehingga diharapkan dalam pembangunan ekonomi ini dapat berlangsung untuk mensejahterakan rakyat tujuannya. Tapi terdapat sisi lain, persaingan usaha dari usaha satu dengan usaha yang lain semakin banyak, itu akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, misalnya nih, di era tahun 2024 yang usaha atau pembisnis itu semakin berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas atau meningkatkan suatu pendapatan usaha mereka dari pemanfaatan teknologi. Semua orang itu bisa menggunakan atau memanfaatkan media sosial tersebut. Nah, jadi intinya hukum anti monopoli ini memiliki tujuan bahwa untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, yang tidak menjatuhkan atau merugikan usaha kecil atau usaha mikro, serta tidak menciptakan domisili besar pada suatu pasar yang terlalu berlebihan, jadi fair seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa monopoli adalah keadaan di mana suatu pasar itu dikuasai oleh satu atau sebagian kecil pengusaha yang lain atau pasar-pasar lain itu tidak dapat masuk dalam industri tersebut. Nah, tindakan monopoli itu sangat ditakuti. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi ketakutan tersebut? Jadi, praktik monopoli itu dapat menentukan harga jual sepihak, itu mengakibatkan terhambatnya perbaikan teknologi perusahaan lain untuk masuk ke dalam industri tersebut. Nah, sebelumnya teman-teman udah pernah mendengar belum tentang asas demokrasi ekonomi yang tujuannya adalah untuk kepentingan umum dan mensejahterakan rakyat yang sudah selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang dibentuknya larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Salah satunya dibentuknya undang-undang tersebut adalah menciptakannya efektivitas dan efisiensi dalam bidang usaha. Saingannya itu sehat, tidak didominasi oleh salah satu atau lingkup kecil perusahaan seperti itu, jadi merata. Nah, adapun kegiatan yang dilarang dalam undang-undang tersebut bahwa praktik monopoli dan usaha tidak sehat, yang pertama ada monopoli, yang kedua ada monopsoni, yang ketiga ada penguasaan pasar, yang keempat ada persengkokolan, yang kelima ada posisi dominan, yang keenam ada jabatan rangkap, yang ketujuh ada kepemilikan saham, yang kedelapan ada peleburan, penggabungan, dan pengambil alihan perusahaan. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu korelasi hukum anti monopoli dengan hak kekayaan intelektual. Apa sih yang menjadi hubungan antara hak kekayaan intelektual dengan hukum anti monopoli ini? Nah, yang sudah kita pelajari selama ini bahwa monopoli adalah penguasaan pasar oleh satu kelompok atau sebagian kelompok, sedangkan hak kekayaan intelektual adalah hasil dari olah pikir manusia yang menimbulkan suatu karya dan itu dapat menghasilkan penghargaan dari usahanya tersebut. Nah, terciptanya suatu karya atau suatu hasil dari olah pikir manusia itu dapat bermanfaat bagi masyarakat atau manusia. Nah, itu keduanya itu sangat memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, guna mengukur korelasi antara hukum anti monopoli dan hak kekayaan intelektual itu kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Nah, misalnya kita dalam sudut pandang substansinya, yang dimana hukum anti monopoli dan hak kekayaan intelektual itu sama-sama
keterkaitan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang monopoli, bahwa melarang kegiatan monopoli atau penguasaan pasar. Nah, itu dalam penerapannya membuktikan bahwa kekayaan intelektual itu terindikasi menguasai pasar dan mengakibatkan saingan usaha yang tidak sehat. Namun pada faktanya atau kenyataannya, barang yang memiliki perlindungan hak kekayaan intelektual itu malah secara tidak langsung dapat menyebabkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat, tetapi lebih menekankan pada aspek pengenaan barang atau jasa yang dikonsumsinya. Keterkaitan antara hukum anti monopoli dengan hak kekayaan intelektual itu bisa terlihat dari yang pertama ada hak paten, hak cipta, desain industri, desain sirkuit terpadu, dan yang lain sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya, korelasi antara hukum anti monopoli dan hukum kekayaan intelektual itu terletak pada upaya menciptakan keseimbangan atau penghargaan suatu inovasi yang diciptakan seseorang dengan perlindungan terhadap kompetensi atau suatu kompetisi yang sehat. Nah, misalnya nih tadi ada hak paten, hak cipta, hak merek itu tetap dilindungi atau dikelola dengan baik guna tidak menciptakan suatu persaingan atau potensi yang tidak sehat. Nah, meskipun keduanya itu memiliki tujuan yang berbeda, tapi mereka itu saling melengkapi. Keduanya itu memiliki cita-cita atau keinginan guna ekonomi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua manusia dan tidak merugikan konsumen atau pengusaha yang lain. Perlu diingat juga ya bahwa tetap mengutamakan menerapkan prinsip dalam hak kekayaan intelektual dalam persaingan usaha yang sehat dan efisiensi ekonomi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.